Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik kalau kita menganalisis, melihat, menggaris bawah tentang dialognya sahabat Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij. Ini kisah yang sahih, yang begitu luar biasa bagaimana luasnya keilmuan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita paham Khawarij itu siapa. Mereka ini adalah salah satu ormas pada waktu itu yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ketika akan ada terjadi peperangan antara Ali dengan Khawarij, sahabat Ibnu Abbas itu menawarkan diri untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij, menawarkan diri untuk dialog dengan orang-orang Khawarij. Sempat dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib kalau umpamanya nanti sahabat Ibnu Abbas akan dibunuh, karena memang karakter daripada orang-orang Khawarij itu begitu gampangnya menghalalkan darah kaum muslimin, begitu gampangnya mengkafirkan kaum muslimin, termasuk Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Akhirnya kemudian sahabat Ibnu Abbas mendatangi mereka dengan jubah yang terbaik dari Yaman, jubah yang kita sebut dengan khullah. Pas ketika akan mendatangi Khawarij ini, mau nyampe ke tujuan, sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas menyebut, saya belum pernah mendatangi, menemui suatu kaum seperti mereka. Mereka ini wajahnya pucat karena di malam hari mereka tidak tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lutut dan telapak tangannya tebal seperti unta karena banyaknya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di muka mereka ada garis-garis hitam karena mereka saking banyaknya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jidat mereka, dahi mereka banyak bekas-bekas ketika mereka melakukan banyak sujud. Jadi sahabat Ibnu Abbas menggambarkan bahwa mereka ini orang-orang Khawarij itu betul-betul ahli ibadah, sangat-sangat semangat untuk melakukan peribadatan kepada Allah, yang itu memang betul digambarkan oleh sahabat Rasulullah, oleh Muhammad Rasulullah SAW berkenaan dengan Dzul Khuwaisirah. Kita paham kan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ada dua, ada Dzul Khuwaisirah At-Tamimi dan Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Kalau Dzul Khuwaisirah Al-Yamani itu yang kencing di masjidnya Nabi Muhammad SAW, sementara yang Dzul Khuwaisirah At-Tamimi itu yang pas ketika terjadi pembagian ghanimah, itu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi menyebut kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, ittaqillah. Kalau di dalam riwayat yang lain, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad,
Jadi Rasulullah langsung ditahdir, disuruh bertakwa karena dianggap Rasulullah tidak bertakwa. Rasulullah dianggap tidak adil. Langsung di hadapan Nabi, Dzul Khuwaisirah mencela, mencaci Nabi Muhammad SAW. Yang pada waktu itu Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid sempat meminta izin untuk memenggal kepalanya, tapi sama Nabi dibiarkan. Dan Nabi mengatakan sudah biarkan, nanti di belakang Dzul Khuwaisirah akan muncul orang-orang semacam itu. Muncul orang-orang semacam itu yang ibadahnya itu kalau dibandingkan dengan ibadah kalian, kalian tidak akan menututi ibadah-ibadah mereka. Ini juga digambarkan oleh Ibnu Abbas. Mereka adalah orang yang ahli ibadah, semangat ibadahnya, bekas-bekas ibadah ada di tubuh mereka. Pas ketika Ibnu Abbas mendatangi mereka dengan jubah yang bagus dari Yaman tadi, hullah namanya, mereka mengatakan, ini pakaian yang seperti apa? Karena menurut gambaran mereka, pakaiannya orang Islam itu tidak bagus seperti itu, sederhana. Pakaian orang Islam itu sederhana. Tapi kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya pernah menyaksikan orang yang lebih baik, orang yang paling mulia memakai jubah yang lebih baik daripada yang saya pakai. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu akan mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu juga ada, Qul man harrama zinatallahi, itu kan, allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati mir rizqih. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah mengeluarkan untuk hamba-hambanya, wa thayyibati mir rizqih. Mereka diam. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya, sebenarnya apa masalahnya sehingga kalian itu mengkafirkan Ali, sehingga kalian mengkafirkan sahabat Muhajirin dan Ansar? Kenapa kalian keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib? Ada apa? Mereka kemudian menyebutkan cukup 3 alasan kenapa kami ini mengkafirkan Ali, mengkafirkan Ansar Muhajirin, keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Cukup 3. Orang Khawarij menyebutkan 3 hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mengambil manusia sebagai pemutus, ya, sebagai pemutus, pengambil keputusan di dalam masalah tahkim itu. Ada Abu Musa al-Ash'ari dan ada Amr bin As. Dalil yang digunakan oleh orang Khawarij itu adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap pas ketika Ali bin Abi Thalib pas mengadakan tahkim, di situ ada Abu Musa al-Ash'ari dan ada Amr bin As dalam konteks islah, di situ perdamaian, tahkim di situ. Dia menyebut Ali sudah kafir. Masya Allah, begitu gampangnya. Ya, perkara yang kedua, menurut orang Khawarij, Ali sudah jadi kafir itu karena Ali bin Abi Thalib tidak menempatkan syariat untuk merampas ghanimah, mendapatkan ghanimah dan menawan daripada musuh-musuh yang sudah ditaklukkan. Dan kemudian perkara yang ketiga itu adalah Ali bin Abi Thalib menghapus julukan Amirul Mukminin pas ketika pada peristiwa tahkim tersebut. Ibnu Abbas dengan tenang, dengan keilmuan yang dalam, dengan akhlak yang terpuji, dengan lemah lembut, Ibnu Abbas kemudian menerangkan subhat-subhat yang diberikan oleh Khawarij yang 3 tadi itu. Poin yang pertama, Ibnu Abbas menyebut salah satu di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 35 itu. Di situ kan ada kalimat faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, itu in yurida itu islahan, itu kan posisinya berkenaan dengan masalah perempuan, berkenaan dengan masalah perempuan, masalah wanita, ada masalah rumah tangga dan seterusnya. Di situ pas ketika ada untuk benturan dan seterusnya, maka cukup mengutus ada perwakilan hakaman min ahlihi, ya, utusan daripada pihak laki-laki, hakaman pemutus dari pihak laki-laki, dan kemudian hakaman min ahliha, pemutus atau pengambil keputusan dari pihak perempuan.
Sahabat Ibnu Abbas mengatakan kalau di dalam masalah rumah tangga saja, di dalam masalah rumah tangga saja Allah memerintahkan untuk mengambil mediasi, mediator, ya, dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Di situ kemudian ada islah, sama-sama ada dari wakil-wakil tersebut. Itu Allah memerintahkan seperti itu. Bagaimana dengan konteks yang berkenaan dengan darahnya kaum muslimin yang lebih luas daripada itu? Tentu lebih diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan hakaman-hakaman itu tadi. Khawarij kemudian terdiam. Ternyata betul semacam itu. Kemudian yang kedua, jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas bertanya kepada orang Khawarij, istri-istrinya Nabi itu adalah ibundanya kaum muslimin atau bukan? Orang Khawarij mengatakan iya, ibundanya kaum muslimin. Ketika memang istri-istri Nabi itu adalah ibundanya kaum muslimin, bagaimana kalau umpamanya ibundanya kaum muslimin itu kemudian ditawan? Tentu kalau ada orang memahami semacam ini, dia keluar dari kaidah-kaidah keislaman. Kalau mengatakan bahwa ibundanya kaum muslimin itu halal darahnya diperangi, maka itu berarti pun juga keluar dari kaidah-kaidah keislaman seperti dalam surah Al-Ahzab itu. Kalau umpamanya kemudian Ali bin Abi Thalib di dalam perang Jamal kemudian menawan Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana hukumnya? Kalau umpamanya sahabat Ali membunuh daripada Ibu Aisyah, bagaimana hukumnya? Dan itu sementara adalah ibundanya kaum muslimin. Orang-orang Khawarij pun tidak bisa menjawab sama sekali. Kemudian poin yang nomor 3, sahabat Ibnu Abbas menyebutkan peristiwa Hudaybiyah. Di peristiwa Hudaybiyah itu ada perjanjian damai dengan Sofyan, dengan ada dua sahabat, ada dengan orang-orang musyrikin. Perjanjian Hudzaifah dengan orang-orang musyrikin, perjanjian damai. Ada Abu Sofyan di situ termasuk, dan Abu Sofyan itu tidak menginginkan Muhammad itu disebut dengan Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan, kami tidak mengerti kalau kamu itu adalah Rasulullah. Andai kata saya tahu kamu adalah Rasulullah, kami tidak akan memerangi kamu. Hapus nama Rasulullah di situ. Kebetulan di situ adalah sahabat Ali yang menulis. Rasulullah menyebut, sudah ganti dengan Muhammad bin Abdillah. Sahabat Ali pun sebenarnya tidak mau sebenarnya menghapus itu, tapi kemudian dengan izin Allah didoakan oleh Rasulullah, kemudian dihapus menjadi Muhammad bin Abdillah. Kalau umpamanya Ali bin Abi Thalib menghapus nama Amirul Mukminin itu disebut kafir, maka tentu Rasulullah lebih kafir daripada itu karena menghapus kalimat Rasulullah. Ini 3 hal yang dijawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita garis bawahi, sebenarnya banyak sekali konteks-konteksnya, subhat-subhat yang diberikan oleh orang-orang Khawarij itu yang kemudian diluruskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita garis bawah, ini orang-orang Khawarij itu terlalu terburu-buru di dalam memahami teks daripada ayat-ayat Al-Quran. Dia memahami secara tekstual, tidak memahami kaidah-kaidah yang betul seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Sebelumnya Ibnu Abbas itu sudah mengatakan, saya datang ke sini mewakili daripada konteksnya sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, dan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada mereka. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Rasulullah dengan Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu ta'wil. Seorang sahabat yang begitu luar biasa memahami ayat-ayat Al-Quran, mampu membungkam dari pemahaman-pemahaman orang-orang Khawarij. Di dalam sejarah kemudian setelah adanya perdebatan semacam ini, ada kurang lebih 2000 atau 3000 orang-orang Khawarij yang tobat dan kemudian masuk kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Yang tidak mau bertobat itu akhirnya ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah menyebut nantinya di sebuah riwayat, orang-orang yang nantinya diperangi Khawarij yang tidak mau tobat ini disebut dengan khilabun nar. Kilabun nar,
yaitu anjing-anjing neraka. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah bahwa mereka itu memang yatluna kitaballahi radban. Kata-kata radban itu kan sesuatu yang basah. Seperti di dalam riwayat Rasulullah pernah mengatakan la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Selalu mulutmu itu basah dengan zikir. Itu artinya orang-orang Khawarij ini begitu luar biasa, selalu membaca Al-Quran, bahkan mereka hafal Al-Quranul Karim. Mereka hafal Al-Quranul Karim. Mereka menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ibadahnya begitu luar biasa. Tapi yang kita garis bawah, beda antara orang alim dengan orang abid. Bedakan antara alim dengan abid. Kalau yang namanya abid itu adalah ahli ibadah. Ahli ibadah itu belum tentu dia itu alim. Yang kita sebut dengan alim nanti jamaknya menjadi ulama. Ulama itu jamak, sementara mufradnya itu adalah alim. Kalau orang yang alim itu yang seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas, bagaimana memahami Al-Quran digandeng dengan pemahaman secara sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Ibnu Abbas baru datang itu Khawarij itu menanyakan pakaian yang dipakai oleh Ibnu Abbas. Dia anggap pakaian yang dipakai oleh Ibnu Abbas itu sesuatu yang munkarah, sesuatu yang munkar. Tidak seperti itu yang dipahami oleh Islam, tapi dibantah oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah juga pernah memakai yang lebih bagus daripada itu. Itu artinya apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan logika kita. Ini orang-orang Khawarij itu memahami teks-teks ayat Al-Quran itu kan dengan logika mereka, memakai logika mereka. Pas ketika memakai logika atau kita sebut dengan tafsir birra'yi, ya, dengan logika yang kemudian tidak dibarengkan dengan pemahaman secara sunnah yang komprehensif, maka akhirnya muncul semacam itu. Bagaimana dia itu membid'ahkan, dia itu menganggap Ibnu Abbas itu sesuatu yang munkar karena gara-gara memakai baju yang bagus. Memakai baju yang bagus. Suatu saat itu berkenaan dengan posisi Rasulullah bersabda begini, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya setitik daripada kesombongan. Ada orang yang bertanya mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan ketika ada seseorang itu dia suka memakai baju yang bagus, dia itu suka memakai sandal yang bagus, ya Rasulullah? Jawaban Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini orang-orang Khawarij pada zaman itu tidak paham dengan sunnah-sunnah semacam ini. Saya ingin mengatakan kepada jenengan, memahami Al-Quran itu digandeng dengan sunnah. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bersifat umum. Kalau ayat-ayat yang bersifat umum, sebelum kita melihat apakah ada mukhasisnya, sesuatu yang mengkhususkan atau tidak, jangan buru-buru untuk mengambil keputusan. Dan sesuatu yang memang kemudian tidak ada mukhasisnya, tidak ada taksisnya, maka sesuatu yang umum kita pelajari, kita amalkan sesuatu yang umumnya. Dan pas ketika memang itu ada taksisnya, ada mukhasisnya, kemudian dipahami secara khusus, maka sesuatu yang khusus itu jangan dibawa kepada sesuatu yang umum. Nanti akan menjadi rusak semuanya. Maka disinilah kemudian para ulama, terutama madhab yang 4, itu sudah memberikan kaidah-kaidah bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran, kaidah-kaidah memahami bagaimana yang mutlak, yang muqayyad, yang am, yang khas. Itu sudah dipahamkan oleh para ulama. Sehingga kita ini kalau memahami Al-Quran tidak cukup hanya sekedar 1 guru, 2 guru, tidak cukup semacam itu. Imam Al-Bukhari memahami semacam itu luar biasa. Meskipun Imam Al-Bukhari pada waktu itu banyak ditahdir, banyak dicela, tapi Imam Al-Bukhari tetap dalam pendiriannya, inilah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ibnu Abbas memakai baju khullatun dari Yaman, ditahdir oleh orang-orang Khawarij, tetap dia mengatakan ini sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jenengan buka di dalam sebuah kitab, ya, di dalam sebuah kitab namanya Sahih Adabil Islamiyah, di Adabul Libas itu.
Di adabul libas. Di adabul libas, adab-adab etika orang itu berpakaian itu kayak apa. Di sana itu ada kalimat al-hirsu ala husnil madhar. Al-hirsu itu berarti berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ala husnil madhar atau ala hasnil madhar. Husnin itu kan bagus, madhar itu bisa dipandang dengan baik. Suatu saat ketika ada seseorang itu yang rambutnya itu udah bagus, rambutnya udah bagus, madul-madul, acak-acakan, Nabinya bilang, alangkah indahnya kalau orang ini merapikan rambutnya, tampil yang rapi. Ada orang kemudian memakai baju yang kotor, memakai baju yang lusuh, Nabi bilang lagi, alangkah baiknya kalau orang ini mencuci bajunya, merapikan bajunya. Itulah innallaha yuhibbul jamal. Jadi Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya katakan, di samping kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan komprehensif, ada tafsirul Qur'an bil Qur'an, ada tafsirul Qur'an bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tafsirul Qur'an bi aqwali sahabah. Kemudian poin yang nomor 2 yang paling penting, yang paling pokok, bahwa ketika kita ini memahami fikih, jangan lalaikan, jangan lupakan yang namanya adab. Jangan lalaikan, jangan lupakan yang namanya adab. Tadi sudah saya sebutkan yang namanya Dzul Khuwaisirah. Menurut Dzul Khuwaisirah dia paham, menurut Dzul Khuwaisirah dia benar, tapi karena dia tidak punya adab itu, Masya Allah, kita paham, orang yang paling bertakwa itu adalah Nabi, orang yang paling adil itu adalah Nabi. Maka Dzul Khuwaisirah dengan entengnya bilang, "I'dil ya Muhammad." Berbuatlah adil kamu Muhammad. Karena dia menganggap bahwa Muhammad itu tidak adil. Ini tidak punya adab. Ini su'ul adab. Banyak kita ini yang merasa bahwa kita sudah paham. Banyak kita di sini yang merasa kita sudah hafal Al-Quran, memahami tafsirnya, tapi kemudian tidak dibarengi dengan adab. Ya, maka saya ingin katakan, fikih dengan adab kita dulukan adab. Fikih dengan adab kita dulukan adab. Dan butuh kita untuk bertabayun, butuh untuk kita bertabayun dengan orang-orang yang sekiranya berbeda dengan kita. Itu akhlak. Itu akhlak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang tahu agama, orang yang ngerti agama, itu belum tentu amalannya dia akan tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang lagi. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, orang yang ngerti Al-Quran, atau mungkin orang yang hafal banyak-banyak sunnah Nabi Muhammad SAW, belum tentu dia tetap dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang-orang yang paham dengan ayat-ayat Al-Quran, paham dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tapi justru perilaku mereka mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan 3. Yang kemarin saya sampaikan di Masjid Ibnu Khaldun secara singkat itu. Kita paham namanya Bal'am bin Bawra. Sudah saya kaji di sini sampai beberapa kali di sini. Bal'am bin Bawra saya sampaikan slide-nya, di ayatnya itu saya sampaikan di slide ini. Al-A'raf 175 itu. Bal'am bin Bawra itu hafal Taurat. Kalau orang Jawa bilang itu sampai ngelontok. Paham dengan kitab Taurat. Dia diberikan mustajabud dakwah. Apapun yang diminta itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Bawra. Ketika dia dikirim oleh Nabi Musa ke sebuah daerah, dia diberikan kedudukan, dia diberikan jabatan, dia diberikan wanita. Maka kemudian berubah. Apa? Doa yang begitu mustajab dia gunakan untuk menghancurkan Nabi Musa alaihissalam. Dia menentang Nabi Musa alaihissalam. Padahal yang namanya Bal'am bin Bawra itu adalah orang yang luar biasa. Bani Israel itu belajarnya Taurat. Kalau Nabi Musa tidak ada, ya belajarnya kepada Bal'am bin Bawra. Tapi Bal'am bin Bawra itu su'ul khatimah dan murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jenengan juga paham itu yang namanya Abdurrahman bin Muljam, yang kita sebut dengan Ibnu Muljam. Pada zaman Umar bin Khattab itu Abdurrahman bin Muljam itu diberikan fasilitas, karena memang Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang yang fasih dalam membaca Al-Quran, ngerti tentang masalah Al-Quran, sehingga difasilitasi dia mengajar Al-Quran di masjid. Bahkan rumahnya Abdurrahman bin Muljam diluaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, difasilitasi belajar para sahabat Al-Quran kepada Abdurrahman bin Muljam. Begitu pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib, dialah yang menusuk, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Pas ketika Ali bin Abi Thalib mengimami salat subuh, Abdurrahman bin Muljam yang ahli Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang difasilitasi oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran,